Saya mah belajarnya kalau saya kebetulan sarjana pas sejarah. Wah, pas bener ini. Jadi Saya mau hobinya sejarah sama. cerita itu saya hubungin dengan narasumber dan sejarah yang ada. Iya. Ketika saya buka sejarah Cirebon Banten Ada. cuma di sini nggak ditulis Luwe Damar, nggak ada tertulis, cuma adanya Sang Yang Tunggal di Gunung Tunggal. Oh, ada waktu Bapak pelajari sejarah itu. Waktu di Cirebon itu, Pak. Bukan, beliau ini ya waktu kuliah. Kan dia ngambil sejarah, Bro. Nah, beliau meneliti sejarah itu bahwa ada itu Sang Yang Tunggal dan bertempat di Gunung Tunggal ya, Pak ya. Gitu ceritanya nih. Jadi memang beliau buka sejarah karena belajar ilmu sejarah kuliahnya. Gitu. Pertama kali masih hidup di Cirebon, termasuk kalau ada yang tahu Arjawinangun yang disebut Amak Toha, Habib Toha, Iya. Habib Ut, yang almarhum udah. Iya. Saya datang ke sana, Mang, saya sudah menemukan Gunung Tunggal dan di sana ada Sang Yang Tunggal. Nah, terus Dibukalah sejarah Babat Banten Halang. Oh, begini sejarahnya seluruh orang Jawa. Ya dulunya kan mungkin Banten ini nggak mau terjadi perang saudara iya. antara Surawaseso dan Sabakengking Hasanuddin. Raden Sabakengking. Maka diutuslah menantu dari Sultan Agung Trenggono sama menantu Sunan Gunung Jati, Syekh Abdul Fatih. Disebut sekarang Sultan Agung Tirtayasa. Oh, iya paham. Diutuslah dari Tulungagung, bukan Syekh Mansur, apa namanya Aba Mansuruddin. Syekh Mansuruddin gitu. Bukan asli Tulungagung, Asli Tulungagung. asli. Oh, yang dari Cikadun itu. Bukan, beda Oh, lagi. bukan. Beda nama, sama beda. nama cuma beda orang. Beda orang. Oh. Nah, terus dari Tulungagung dikirim ke mana Pak? Ke sini, Ke sini ke Gunung Tunggal. perjalanannya sampai Bogor Helan, Dari Bogor. dari Bogor sampai Gunung Kencana, sampailah di sini titik temunya ngumpul. Bahkan Kanjeng Sunan Gunung Jati juga pernah nginjekin kakinya di sini. Masya Allah. Bahkan Sunan Muria Raden Prawoto, termasuk Jakalalana, Iya. pernah di sini. Pernah di sini. Sejarahnya gitu, ngatur strategi siasat jangan sampai adanya perang saudara. Makanya di sini dulu kan mau disebut Banten pertama kali, maka disebut Sajra, Sajra. kota sejarah. Di situ belajar pertama. Oh, orang-orangnya tak lihat di situ. Abdi Dalam Hari, iya ada ini. Di Buyut Mangun, iya Cirebon kabeh ya. Nah dicirikan dengan bambu temiang. Ayo. Tamiang. Bambu tamiang iya. Ini bambu ini. Oh, sebutnya bambu tamiang itu, Pak. Dari Pada ngopi ya? Semuanya. Yang dari Pamarayan mana ini ada? Oh, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Dari Tulungagung bawa bambu kopong, disebut bambu kopong itu bambu petung. Iya, paham bambu petang. Dari Cirebon bambu temiang. Iya. Karena takut salah anak Kanjeng Sunan ya mau diriin masjid. Dibawalah segunung-gunungnya. Bambu tamiang itu. Nah, dari Tulungagung dibawa segunung lah itu bambunya. Bambu tamiang itu. Bambu ini Kopong. bambu kopongnya. Ada di sini sebelah. Ada. Dibawa segunung-gunungnya, khawatir salah suruh milih sendiri. Kebetulan di sini singgah atau pasti ditaruh di sini. Kayak ciri kan gitu lah. Nah, nggak tahu sebenarnya kopong mana ini. Baru masuk sini. Oh iya benar sejarah. Tak beda. Itu dapat Pak itu penghulu bambu kopong. Jadi memang saya minta sama Allah pengen buka sejarah itu dibuka Bapak ini. Subuh tadi saya urut. Maksudnya sejarahnya kan saya nggak paham. Kan kayak gini sedikit-sedikit akhirnya kan kita paham gitu. Dibukanya Banten mah di sini, benar-benar di sini.
Berarti Ya sejarahnya banyak banget. Saya mengambil versi itu Babat Islam pertama Banten. Ada Babat Islam jilid 2. Jadi saya ambil babat pertama. berarti jilid beliau itu pertama. di zamannya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kalau yang di sini sebelumnya udah Malah ada. Malah sebelumnya. Sebelumnya udah ada. Jadi Cuma lebih tua ya. mungkin kan gini ya. Wali nggak mungkin nyamperin tukang ojek. Iya. Kan gitulah Benar. mungkin. Yang mengetahui wali. Gitu ya. Berhubung di sini ada yang lebih di atasnya dia yang bisa beradaptasi para wali. Iya. Nggak mungkin lah tukang ojek bisa assalamualaikum jeng wali. Iya. Kan gitu. Mungkin dipilihnya di sini. Nah, disebutnya Sang Yang Tunggal. Kalau disebut sejarah di prasasti, Sang Yang Tunggal anaknya Sang Yang Wuning. Sang yang wening. Nah, Sang Yang Wuning anaknya Sang Yang Gandhi. Sang Yang Gandhi anaknya Sang Yang Wenang. Sang Yang Wenang anaknya Musa alaihissalam. Oh, berarti cuma sedikit Apa? tingkatannya. Maksudnya udah dekat Nabi Musa ya? Nah, ini. Di sini Musa alaihissalam mungkin silsilah sampai Adam alaihissalam. Nabi Sis kan sebenarnya bukan dari Nabi Idris tapi Nabi Sis alaihissalam. Berarti Kalau di prasejarah gitu iya. ya. Kalau sejarah dari zaman Nabi Musa berarti ya. Berarti nggak terlalu jauh gitu. Cuma ya dulu mungkin kalau di prasejarah akan ditulisan, tapi ketika Banten sudah keruh, Sang Yang Wenangnya datang ke Sunan Giri, ke Raden Paku. Kalau di bahasa sejarah nggak ada lagi kalau nggak ada orang Jawa Timur yang bisa membebaskan Banten, karena Banten nggak mungkin terjadi perang saudara. Sunan Giri runding, mungkin izin dulu nih gurunya Sunan Ampel. Sunan Ampel baru Kodratullah ya mungkin ya secapak tilas mungkin dengan Jeng Sunan Gunung Jati rundingan. Akhirnya diikrarkan kalau nggak salah itu sampai kata inna fatahna laka fatah mudina di sini bukan di Tanjung Kait. Kalau orang sumpah inna fatahna laka fatah Tanjung Kait masalah di sini. Ketika sudah mengangkat pedang sudah waktunya ditanya kan gitu. Di sini Sultan Tirtayasa lari ke sono, semua ngepung. Terjadilah perang, disebut perang apa dulu? Balakandang. Perang sembunyi-sembunyi, jangan sampai adanya tumpahan darah. Ya Sultan Nasruddin cuma gelarnya di ujung kulon. Sang Yang Sirah. Cuma membentengi Portugis jangan sampai masuk di pesisir kulon. Oh, berarti beliau dulu sampai di sana ya? Saya pernah ke sana. Sang Yang Ya, cuma di Sang Yang Sirah itu identik tiga ini ya, 3 wali. 3 wali. Betul. Identik Sama. gitu ya. Benar, karena yang mendirikan masjid di dasar laut dekat Goa Sang Yang Sirah Ya. itu dari 3 wali ini artinya dapat inilah yang menganjurkan gitu. Sampai sekarang dipakai sama bangsa jin untuk Iya. Saya dulu sampai pingin lusuri sejarah itu sampai pingin datang ke tempatnya. Kayak apa sih Sang Yang Sirah ini? Pernah itu ke sana. Alhamdulillah 3 kali. Jalan kaki apa naik kapal? Pertama naik kapal, kedua Turunnya jalan di mana? kaki. Di Bom. Di Bong. Wow, Bom 6 jam Oh, jalan. tuh makanya kemarin ngeter badan turun ujung kulon langsung. Saya Pak, alhamdulillah ya itu. Ya, yang pertama saya belum diutus ya. Teman-teman sama Ustaz. Datang ke sana. Pakai nyewa kapal ceritanya. Itu beliau kunciannya itu Abah Anen. Jadi dekat lah di situ. Kata Abah Anen gini, 21 tahun saya mengantar jar, baru kali ini melihat air laut seperti air kolam. Jadi guru udah pesen dulu, kamu nanti akan dikawal dari kerajaan Banten. Kamu disyaratnya nggak boleh ngelengok ke belakang, gitu. Jadi air kolam gimana? Jadi nggak ada ombak ceritanya. Ini Terus ceritanya yang siapa? Jawara. Naik. Nah, Mual bisa ngomong.
tergantian gitu. Saya cerita sebentar doang ya. Nah udah gitu Pak, yang bawa kapal kan cuma nganter doang nih. Itu sampai ikut kita dia jalan. Jadi kita turunnya sejam Pak jalan Pak. Jadi Iya. jadi nggak dipom terus kita ombak apa saya mau udah ngeri dah udah nggak bakal bisa ngobrol gitu Pak. Iya, yang melintas Gunung Payung Nggak ada kesombongan gitu. Sawara bae sedang meplet. Naik. Parah sampai diikat. Badannya diikat. Teman saya mah langsung itu nyemplung di dalamnya kayak ngolang bangus nih. Jadi itu mah bro kudu ajan dulu nyampe koma. Masuk gua. Nah ceritanya gimana, terusin lagi perihal di sini dulu lah biar sayanya paham gitu. Ya kalau di sini mah saya tahunya ya itu karena dia gelarnya Dharma Kusuma. Beliau gelarnya Dharma Dharma Raden Kusuma. apa Prabu? Eyang Dharma Kusuma. Eyang Dharma Kusuma. Di sini mah sang yang Baru datang apa mau Iya. pergi? Baru datang. Baru datang. Alhamdulillah. Di sini mah yang penting gitu bang si Ustaz ada sang yang tunggal. Saya bukan Ustaz. Kusuma. Jangan baru bau Ustaz ada baru bau. Balung tunggal. Ah, Balung tunggal ini adalah Syekh Kuro. Syekh Yang Kuro. ada di Di Kerawang. Kerawang. Cuma dulunya di sini di bawah nggak apa-apa. Karena di sini kan disebut sang yang tunggal balung tunggal. Karena dulu Syekh Kuro itu di sini tetapannya. Oh, pernah Riado di sini Ya, beliau. di sini tempatnya. Di mana di sini? Syekh Kuro. Syekh Kuro. Allahu Akbar. Jadi kan artinya alhamdulillah gitu kita dapat Iya. sejarah. Saya mah dari buku loh Pak. Ya artinya kan nanti kan dengan sendirinya inilah. Ketemu bener. Ya saya juga kan dapat cerita begini kan minta dulu sama Allah subuh gitu pengen tahu gitu kan artinya nggak semudahnya bisa tahu ya kan kalau nggak diujungin begini. Sang yang tunggal bin sang yang bening, sang yang bening bin sang yang gandhi, sang yang gandhi bin sang yang benang, sang yang benang bin Musa alaihissalam. Itu ayat kesuatu. Berarti dari sang yang wening, sang yang wenang belakangan habis sang wening, sang yang Gandhi. gandhi baru sang Gandhi. wenang baru Nabi Musa ya. Kalau di Gunung Kulon yang mungkin sang yang dago kan, Sang yang dako. dago. Dago. Yang di pas kita mandi itu, Nah, mandi. nah, di situ kan disebut sang yang dago. Hmm. Kalau yang sering di sono mah kan Syekh Nurjati yang ada di atas ke sono lagi. Jadi saya ingat ya artinya gini. Biasanya kalau guru gitu kalau menyuruh tek diceritain dulu riwayatnya seperti sang Syekh Haji Malela. Beliau ngajar 17 tahun hanya punya murid bangsa manusia 5. Waduh, anjing. Sampai Nah, sekarang di sini. Sekarang di atas Bukit Sangan Sira ada kiai namanya Kiai Malik. Beliau muridnya semua jin, nggak ada manusia. Hingga saat ini masih ada nih di atas Bukit Sangyang Sira Kiai Malik. Itu hampir berapa 12 tahun. Nama aslinya itu Hasan. Betul, ada 3 nama beliau. Yang terakhir Jadi, itu nama dari Tuan Syabdul Qadir Dia Al-Jalani. mah golongan habaib memang di situ. Saya hampir semingguan lah di sono itu. Cuma bodohnya saya pada waktu mandi muter sendiri. Ya, di sana kayak ibadah haji, Bro. Jadi harus tawaf di batu itu. Tawaf Jadi di itu batu. mandinya para jin, Pak. Kata guru saya itu telaga, tempat mandinya para jin gitu. Yang kita keliling itu ya. Cuma ada yang ngasih tahu kalau pas mandi muter Mm-mm. silem Nilam. dapat apa aja ambil. Oh gitu. Nyilem ceritanya saya. Ah. Slup, Mobil lagi dapat nih. rantai, Lantai apa? bungkus rantai aja lah. Oh, Kayak rantai. ada di situ sih lantai. Waduh, apa ini rantai? Apa isara apa itu kalau Isara tahu itu Wah, pokoknya dapet rantai itu, aja lah. apa? Tasbih Lepasin itu. lagi. Nah, terus Muter lagi tinggal 2. Dapat 5 kan dapat ganjil-ganjilnya 3 kali nyilem, 5 kali nyilem, 7 kali terakhir, 7 kali. Slok. Apa lah kayak mutiara gitu ya. batu. Kayak batu gede segitu putih itu. Ih, dapat ini. Cuma bahasa orang di luar ini, bahasa orang mau mandi perasaan banyak banget. Hai. Wah, cepat-cepat aja lah mentas. Orang sendiri nih jam 1 itu ya, mau masuk ke liang itu, ke Pancuran Mas. Udah menyeberang saya. Tak raba-raba. Weh, mau dari ya tilem ya segini nih aku. Lah balik lagi lah.
Itu dalam Pak airnya. Kalem. Waktu Ada yang segini bro, waktu saya masih. segini aja, tapi kalau kitanya ujung, atau hilang. Oh, udah hilang. Ngeri ya. Itu orang Bogor sampai hampir hilang itu. Karena ujub. Iya. Sombong. Sombong. Di sana mah nggak bisa kesombong, banyak yang Ya mati. yang pasti sombong. lah. Itu disusul Minum aja nggak itu boleh sama sembarangan. hujannya itu. Hmm. Yang lucu lagi pas duduk saya di gua itu. Sebelah masuk pintu gua, Iya. sebelah sininya Kak. Kan majelis itu sebelah kiri majelis itu Pak. Majelis agak lebar itu ya. Nah, Di majelis situ. sebutnya tempat ngaji beliau dulu. Lain perasaan ini siapa sih suara ngaji melulu ini. Oh bener lah, itu majelis kata guru saya. Ngaji ini melulu ini. Pindah lagi sebelah sininya. Sebelah kanan pindah. Nah, Pas di situ enak. Itu mah lain deh bahasanya. Bahasa Arab melulu. Ini orang Arab di mana? Siapa kumpul, sih? tempat kumpul situ. Udah keluar aja. Keluar di tengah-tengah itu. Nah, tengah ngedapang bae. Itu anak buah neh. Minta lauk bawal segini-gini. Gedebak. Mintanya ke Aku ngomong begitu aja di sini. langsung nongol. Iya, Aku- langsung pada Yang bilang siapa itu? Yang minta ikan itu yang Ya, bilang siapa? orang-orang baik itu. Orang-orang apa? Ya kayak kita aja. Oh, bilang minta ikan. Langsung tujuk. Ah. Yang aneh lagi kan minta si gede. Apa? Yang gede. yang yang gede gitu. Minta lauk si gede. Naik, gede. Nyokot dia. Ngene geger kena. Bodoh bang. Langsung ada yang lempar gitu. Ah, tak tongkol. Bodoh. Baik. Goblok sih dah. Enggak Langsung. tahunya gitu. Jadi Malik itu Habib Hasan itu ya. Hmm. Jadi lamun kelaparan tinggal ngadep ke laut bae. Nyapa bae nyampat ini jeruk itu wong eta. Minta naon bae. Beas minta beas. Kopi minta kopi. Itu percaya orang. Deh, karena kan era mah Iya, masalah ujung. nganterin beas. Betul. Aku pas ziarah, wis kehabisan ya. Hmm. Ziarah di tengah-tengah makam Prabu Taji Malelain. Lamun bener ya sakti mandra guna arep ngislamaken wong sedunya. Aing kelaparan di Gunung Sangtunggal. Antarkan beas 2 liter. Atuh lila eta. Gua udah pakai bantal. Oh. Dilempar gitu kok atuh kan. Oh. Naik beas. Ini beas zaman bahala panjang-panjang cerina. Oh, beda. Ah, panjang-panjang. Eta di dahar wong Bogor bae aya 12 wong. Enggak Udah habis. siap-siap. Oh. Sampai Allah tukang Akbar. masak eta aneh. Sampai tukang masak eta Kang Parman, "Jey, beras di mana ya? Di laut." Siapa? Ya iya. Tapi waktu dilempar nggak terlalu banyak orang, cuma bapak aja. Atau duaan. Berdua. Sama Hasan, siapa Habib Hasan? Habib Hasan di mana itu? Lu kuari mah didinya Pak wes. Kan waktu itu di sana aja kan Habib Hasan. Di atas kuari mah. Oh sekarang di Bikin atas saung itu, di atas di Gunung Payung eta di Tugu Soekarno eta. Oh. di Gunung Payungnya. Hmm. Habib Hasan sekarang di sana. Wes terbalik-balik rambut sak gitu. Panjang waktu saya tuh ketemu segini Habib Hasan. Terus rambut panjang kan seorang jenaon hidup ieu. Sing lucu mana ya Pak Saudara? Kopi sekalian. Kopi gula nak. Nah, gitu, dia ngelunjak eta ning kolot teh.